Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang apa itu berpikir kritis, mengapa berpikir kritis itu penting, dan bagaimana cara melatih diri untuk berpikir kritis serta mempraktikannya pada kasus terkait dampak sosial informatika di bidang pertanian dan kesehatan. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas pentingnya berpikir kritis dan bagaimana cara menggunakan berpikir kritis ini khususnya dalam dampak sosial informatika di bidang pertanian dan kesehatan. Nah, nanti mungkin di bidang pertanian dan kesehatan ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, kita akan memulainya dengan mencermati dan merefleksikan kejadian yang sering dijumpai dalam hidup kita sehari-hari. Nah, menyimak bacaan tentang apa itu berpikir kritis serta keterkaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita lanjut ke mengapa berpikir kritis itu penting, saya pengen ngajak teman-teman untuk membaca fakta. Nah, di sini ada literasi digital. Nah, silakan teman-teman bisa di-pause terlebih dahulu videonya untuk membaca fakta yang ada di sini. Nah, setelah kalian membaca, tolong berikan tanggapan ringkas apa yang kalian pikirkan dari dua data tersebut. Nah, silakan kalian berikan tanggapan ringkas pada kolom komentar di video ini ya, terkait dengan fakta yang ada di teks ini gitu, di literasi digital ini gitu. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada rangkaian bagaimana kita supaya mampu untuk berpikir gitu, kemampuan untuk berpikir. Nah, kemampuan untuk berpikir ini didapatkan kalau misalkan ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita jangan langsung terima mentah-mentah informasi tersebut. Kita harus teliti dulu informasi tersebut benar atau tidaknya, jangan cuma percaya pada satu sumber. Kita lihat dari berbagai sumber, dan kalau misalkan memang memungkinkan, mungkin kita bisa bertanya kepada orang yang lebih paham terkait informasi yang dibagikan tersebut gitu. Nah, jadi di sini ada 3 rangkaian. Yang pertama, ketika mendapatkan informasi, kita harus evaluasi dulu informasinya. Nah, setelah dievaluasi informasinya, kita gunakan pikiran kita atau otak kita untuk berpikir kritis. Apa sebenarnya dari informasi tersebut? Kita jangan telan mentah-mentah dari judul misalkan, atau dari sebagian kata saja, atau dari sebagian kalimat saja, atau mendengar dari kata orang lain. Kita harus gunakan pola pikir kita untuk menggunakan pola pikir yang kritis gitu. Nah, pola pikir yang kritis ini akan didapatkan kalau misalkan kita bisa melakukan kemampuan berpikir. Nah, nanti kita akan berlatih bersama-sama bagaimana supaya kita bisa melakukan kemampuan berpikir. Nah, kita lihat di sini teman-teman, apa itu kemampuan berpikir? Jadi, kemampuan berpikir adalah kemampuan yang dimiliki oleh semua manusia sehat. Nah, di sini ada yang menarik ya. Oleh semua manusia sehat. Saya kotakin. Jadi, kalau misalkan kalian merasa masih sehat, harusnya kalian masih bisa melakukan yang namanya kemampuan berpikir. Oke ya. Jadi, kalau misalkan kalian ngomongin sehat, jasmaninya dan rohaninya, itu kalian bisa melakukan yang namanya kemampuan berpikir. Di sini saya nggak ngomongin pinter atau mohon maaf kurang pinter gitu, tetapi kemampuan berpikir itu hanya berkaitan dengan yang namanya manusia sehat gitu. Nah, kemampuan itu membantu untuk bertahan hidup dan mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Kita masih bisa bertahan hidup sampai sekarang dan mengatasi berbagai persoalan yang ada dalam diri kita, itu bisa kita lakukan karena kita bisa yang namanya melakukan kemampuan berpikir. Terlepas nanti kemampuan berpikirnya itu kemampuan yang masih di bawah rata-rata atau yang udah mulai bagus gitu. Tapi itu kan proses dari setiap perjalanan dan pengalaman yang kita lakukan. Nah, perhatikan di sini, semakin tinggi kemampuan berpikir seseorang, maka semakin berkualitas pula keputusan-keputusan yang diambil, pekerjaan yang dilakukan, dan karya yang dihasilkan. Nah, jadi kalau misalkan kita, bagaimana supaya kita bisa berkualitas dalam mengambil keputusan
dan pekerjaan yang akan kita lakukan, ya kita harus melakukan yang namanya kemampuan berpikir. Kita harus tingkatkan kemampuan berpikir kita supaya kemampuan berpikir kita tadi bisa tinggi gitu, bisa semakin tinggi. Dan itu didapatkan memang dengan cara proses, bukan dengan cara yang instan. Kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari cerita orang lain, kita belajar dari berbagai makalah, berbagai sumber, nah gitu ya. Jadi bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang tidak pernah berpikir sungguh-sungguh dan mendalam ketika menghadapi sesuatu. Ketika menghadapi sesuatu bukannya dipikirin cara menyelesaikannya, malah galau gitu. Mikirin kok ini bisa terjadi, kenapa ini bisa terjadi, kenapa hal ini terjadi pada saya gitu. Nah, kalau misalkan kita terus-terusan berpikir kayak gitu, kita tidak akan melakukan belajar dan kemampuan berpikir kita akan stuck di situ-situ aja. Kita tidak akan semakin tinggi proses berpikir kita, dan itu yang harus kita hindari. Jadi apa itu berpikir kritis? Nah, menurut Paul dan Elder pada tahun 2006 yang mendefinisikan berpikir kritis atau bahasa kerennya adalah critical thinking sebagai seni menganalisis dan mengevaluasi pemikiran dengan maksud untuk, nah di sini, memperbaikinya. Dengan kata lain, orang yang menghadapi suatu situasi atau mendapatkan suatu informasi, mendapatkan suatu informasi, baik lisan maupun tertulis, orang yang berpikir kritis akan mengambil sudut pandang tertentu. Akan mengambil sudut pandang tertentu, menganalisis situasi atau informasi tersebut untuk mengambil kesimpulan. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan yang namanya berpikir kritis, ketika kita mendapatkan suatu informasi, ya, atau bahasa gampangnya adalah berita gitu, yang kita dapat baik dari lisan, tulisan, kita tidak percaya begitu saja berita atau informasi tersebut. Kita gunakan yang namanya pola pikir kita, ya, pola pikir gitu, untuk mengambil sudut pandang tertentu, ya, sudut pandang lain. Sehingga ketika kita pertimbangkan sudut pandang lain, kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, intinya apa? Intinya ketika kita mendapatkan informasi, balik lagi, kita jangan langsung percaya mentah-mentah informasi atau berita tersebut. Kita harus gunakan pola pikir kita untuk melihat sudut pandang lain, dan setelah kita memperhatikan sudut pandang lain, kita menganalisis situasi atau informasi tersebut, barulah kita mengambil kesimpulan. Untuk apa? Untuk merumuskan solusi yang tepat. Ketika kita membaca informasi atau berita, ini mah kayaknya nggak perlu di-share, ya udah nggak usah di-share. Ini mah kayaknya cuma berita bohong, ya udah berhenti di kamu kalau itu hanya berita bohong. Kalau kamu punya power atau punya kekuatan, luruskan supaya orang lain tidak termakan hoax atau berita bohong tersebut gitu. Nah, ini juga yang harus jadi perhatian sekarang. Ada yang namanya berpikir kritis, ada yang namanya berpikir krisis. Ini bedanya tipis nih, ini hanya beda huruf T dan huruf S aja gitu. Nah, perhatikan di sini baik-baik teman-teman. Perlu diingat bahwa berpikir kritis tidak sama dengan asal mengkritik tanpa data dan argumentasi yang jelas, atau berpikir negatif atas sesuatu yang dibahas. Jadi kalau misalkan ada berita yang bagus, misal paling itu mah segitu doang, paling itu mah ujung-ujungnya gitu doang. Nah, kita udah underestimate duluan, kita udah suuzon duluan pada berita-berita tersebut gitu. Nah, jika kalian setuju, kalian bisa tetap bersikap kritis pada isi tulisannya dengan cara menyampaikan alasan mengapa kalian berpikir bahwa penulis telah mengungkapkan hal yang benar. Nah, jadi kalau misalkan setuju, kalian bilang, oh ya nih beritanya bagus, ini setuju gitu. Dan kalian harus bisa menyampaikan argumentasi juga kenapa kalian setuju bahwa si penulis berita tersebut atau yang menyampaikan berita tersebut itu benar. Kalian harus tetap punya argumentasi atau punya alasan yang jelas kenapa kalian setuju dengan berita atau informasi tersebut. Nah, kalau bisa sih dengan dasar bukti dan argumentasi yang penulis paparkan. Nah, jika kalian tidak setuju, kalian harus bersikap kritis.
Nah, dengan mencoba memahami kesimpulan yang dimaksud, kemudian kalian sampaikan ketidaksetujuan secara logis dan santun. Jadi kalau misalkan kalian nggak setuju, itu bagus juga, itu boleh juga gitu. Tetapi kalian harus tetap bersikap kritis. Bersikap kritis di sini artinya adalah ketika kalian tidak setuju, ya kalian sampaikan poin mana yang tidak setuju gitu. Kalian beberkan fakta-fakta atau argumentasi atau landasan teori kenapa kalian tidak setuju gitu. Jadi bantah dengan data, bantah dengan informasi juga gitu. Nah, ketika kalian bisa ngebantah dengan data, dengan informasi, dengan teori lain semacamnya, kalian harus juga sampaikan ketidaksetujuan tersebut secara logis dan santun. Harus tetap masuk akal, sistematis, dan memperhatikan adab-adab yang ada gitu. Kita lanjut. Nah, berpikir kritis dan pengambilan keputusan. Nah, di sini adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan atau tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan pola pikir kritis kita untuk mengambil yang namanya suatu keputusan. Nah, di sini ada beberapa cara, tidak semua cara kalian bisa pakai, mungkin ada beberapa yang kalian bisa pakai dan beberapa yang tidak pakai. Tapi setidaknya di sini adalah tahapan-tahapan yang mungkin berguna kalian gunakan ketika kalian mengambil yang namanya suatu keputusan. Yang pertama, ketika kita mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasi masalah. Yang kedua adalah identifikasi kriteria. Selanjutnya adalah tetapkan bobot kriteria, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, pilih alternatif terbaik, implementasi keputusan, dan evaluasi keputusan. Jadi setelah kalian lakukan implementasi dari hasil pilihan alternatif terbaik, kalian juga harus melakukan yang namanya evaluasi keputusan. Kenapa ini perlu? Supaya ketika kalian mengalami masalah yang sama di suatu hari, atau ada orang lain yang mengalami masalah sama kalian di suatu hari, kalian bisa memberikan solusi terbaik untuk orang tersebut atau untuk keadaan yang lain gitu. Nah, ini adalah beberapa pengertian ya. Yang pertama ada identifikasi masalah. Di sini kita merumuskan dengan jelas masalah yang harus diambil di setiap keputusan dan apa tujuannya serta batasan-batasan yang ada. Tetapkan kriteria yang akan dipergunakan. Yang kedua adalah identifikasi kriteria. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Jika diperlukan dapat ditetapkan subkriteria atau merinci setiap kriteria. Selanjutnya adalah tiap kriteria maupun subkriteria bisa memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Nah, ini teman-teman nanti bisa teman-teman baca sendiri ya. Nanti linknya akan saya sertakan di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara membangun kebiasaan berpikir kritis. Nah, bagaimana cara kita membangun berpikir kritis? Sebelumnya kita harus tahu dulu 8 elemen berpikir. Nah, ini secara umum ya. Jadi secara umum ada 8 elemen berpikir. Yang pertama ada sudut pandang. Pengertiannya adalah cara kita melihat sesuatu, kerangka acuan atau perspektif. Jadi kita harus punya sudut pandang banyak ketika kita mendapatkan informasi. Sudut pandang A, sudut pandang B, sudut pandang C. Kenapa ini bisa terjadi dan semacamnya. Nah, contohnya melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Jadi jangan cuma melihat dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang orang lain juga. Karena beda, sudut pandang orang satu dengan orang yang kedua beda, latar belakangnya beda, budayanya juga beda. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kita harus punya banyak sudut pandang. Yang kedua adalah tujuan. Pengertiannya sasaran atau hasil yang ingin dicapai. Nah, menentukan tujuan sebelum memulai proyek agar tetap fokus. Contohnya itu ya. Tujuannya apa nih hari ini, kita harus selesai apa, jadi harus paham. Terus yang selanjutnya adalah hal yang dipersoalkan. Pengertiannya masalah atau isu yang sedang dibahas. Contohnya, mengidentifikasi pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam diskusi. Nah, ketika kita diskusi biasanya tuh ada orang yang ketika mau nanya tuh bertele-tele gitu, padahal poinnya sama. Nah, kita harus paham kepada hal yang dipersoalkan. Selanjutnya adalah informasi. Pengertiannya data atau fakta observasi atau pengalaman yang digunakan. Nah, contohnya adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber sebelum membuat keputusan. Oke, selanjutnya
Informasi dan inferensi. Definisinya kesimpulan atau solusi yang diambil dari informasi yang ada. Contohnya menyimpulkan hasil dari data yang telah dianalisis. Oke, selanjutnya konsep, teori, definisi, aksioma, hukum, prinsip, atau model. Contohnya menggunakan konsep matematika untuk memecahkan masalah fisika. Nih, kalau di pelajaran di kita sehari-hari ya. Kalau misalkan kalian di kelas, biasanya untuk memecahkan mata pelajaran fisika, kita harus paham konsep matematikanya juga, kira-kira gitu. Terus selanjutnya adalah asumsi. Pengertiannya perkiraan atau sesuatu yang diterima tanpa bukti. Nah, contohnya mengasumsikan semua orang memiliki akses internet saat merencanakan pembelajaran daring. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau merencanakan sesuatu, kita asumsikan bahwa semua orang sudah paham yang namanya menggunakan gadget, bisa menggunakan pembelajaran daring. Nah, yang terakhir dari 8 elemen berpikir adalah implikasi dan konsekuensi. Pengertiannya dampak atau hasil dari suatu tindakan atau keputusan. Ini sampai sini ya, ini salah tulis. Nah, contohnya mempertimbangkan konsekuensi dari memilih jurusan tertinggi di perguruan tinggi. Nah, kalian harus paham ya, ketika kalian milih sesuatu, konsekuensinya apa gitu. Oke, next. Nah, kalau tadi kita belajar 8 elemen, di sini kita juga akan harus paham, di sini kita juga harus paham 10 standar intelektual ya. Nah, untuk membangun kebiasaan berpikir kritis, menurut Paul dan Elder pada tahun 2006, perlu diterapkan 10 standar intelektual. Salah satu cara menerapkan standar adalah dengan merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan standar tersebut. Berikut ini adalah standar intelektual yang dimaksud serta contoh pertanyaan yang berkaitan dengan masing-masing standar. Oke, kita lihat ya. Penjelasannya, pemikiran harus jelas dan tidak ambigu agar mudah dipahami. Nah, contoh pertanyaannya adalah, apa maksudmu dengan itu? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Nah, gitu ya. Yang kedua ada yang namanya ketepatan. Penjelasannya, informasi harus benar, akurat, dan bebas dari kesalahan. Contohnya bagaimana cara memverifikasi informasi ini, contoh pertanyaannya gitu. Terus ketepatan, penjelasannya pemikiran harus cukup spesifik dan memiliki detail yang cukup. Contoh pertanyaan, bisakah kamu memberikan lebih banyak detail atau bisakah dijelaskan lebih lanjut lagi? Nah, selanjutnya adalah relevansi. Informasi yang digunakan harus relevan dan sesuai dengan topik. Contoh pertanyaannya, bagaimana ini berhubungan dengan masalah yang kita bahas? Terus ada lagi yang namanya kedalaman. Pemikiran harus cukup dalam untuk menangani kompleksitas masalah. Jadi kalau masalahnya kompleks, masalahnya lengkap, masalahnya banyak, kita harus mempunyai kedalaman. Pemikiran kita harus dalam untuk menangani masalah-masalah tersebut. Contoh, apa saja faktor yang membuat masalah ini lebih kompleks gitu. Terus luas atau broad. Pemikiran harus mempertimbangkan berbagai perspektif. Nah, tadi ya, perspektif 1, perspektif 2, perspektif orang 1, perspektif orang kedua gitu. Kita harus mempunyai keluasan. Misal, contoh pertanyaannya, apakah ada perspektif lain yang perlu kita pertimbangkan? Nah, selanjutnya ada lagi logis. Pemikiran harus masuk akal dan tidak bertentangan satu sama lain. Jadi tidak boleh kontradiksi. Harus sistematis, logis, masuk akal, dan tidak boleh bertentangan. Nah, contoh pertanyaannya, apakah ini masuk akal? Ada kontradiksi dalam argumen ini? Nah, selanjutnya ada lagi signifikansi. Pemikiran harus fokus pada hal yang penting, bukan hal sepele. Contoh pertanyaannya, apakah ini benar-benar penting? Seberapa besar dampaknya? Selanjutnya ada lagi yang namanya kewajaran. Pemikiran harus adil, objektif, dan tidak bias. Contoh pertanyaannya, apakah saya melihat ini secara objektif atau ada bias pribadi, kepentingan pribadi maksudnya ya. Selanjutnya adalah kelengkapan. Semua informasi yang relevan harus dipertimbangkan secara menyeluruh. Contoh pertanyaan, apakah kita sudah mempertimbangkan semua informasi yang diperlukan? Nah, gitu ya. Jadi inilah 10 standar intelektual yang tadi disampaikan. Selanjutnya kita
akan bahas hubungan antara elemen berpikir yang tadi sudah kita bahas ada 8 dan standar intelektual. Nah, yang tadi ada 8, yang standar intelektual ini ada 10. Apa hubungannya dan bagaimana sifat berpikir kritisnya terhadap diri kita gitu. Nah, penerapan seluruh elemen berpikir dan standar intelektual akan mengembangkan karakter intelektual. Ya, gitu ya. Apa itu karakter intelektual nanti yang kita akan lihat. Nah, tadi di standar ya, ada kejelasan, ada akurasi, relevansi, logika, keluasan, presisi, signifikansi, kelengkapan, keadilan, kedalaman. Nah, standar 8 standar tadi yang sudah kita bahas harus diterapkan pada unsur ini. Harus diterapkan pada unsur ini. Tujuan, pertanyaan, sudut pandang, informasi, kesimpulan, konsep, implikasi, dan asumsi. Untuk apa? Untuk mengembangkan sifat intelektual. Apa aja sifat intelektual atau karakter intelektual? Yang pertama ada kerendahan hati. Ketika kita banyak belajar, ketika kita banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber, mempertimbangkan sudut pandang orang satu, sudut pandang orang kedua yang beda-beda latar belakang budaya, pengetahuan, dan semacamnya, kita harus bisa ujung-ujungnya harus rendah hati. Terus otonomi intelektual, integritas intelektual, keberanian intelektual, ketekunan intelektual, keyakinan dalam bernalar, empati intelektual, pikiran yang adil. Nah, ini adalah sifat intelektual yang harus kita miliki ketika kita bisa menggunakan pola berpikir kritis kita dengan menerapkan elemen berpikir dan standar intelektual. Sehingga apa? Sehingga tadi di awal kita tidak hanya bisa berpikir kritis, tetapi kita jangan sampai berpikir krisis. Berpikir krisis gitu. Nah, kita boleh memang harus berpikir kritis itu, tetapi apa dengan menerapkan elemen berpikir dan standar intelektual ini? Supaya apa? Supaya perilaku kita tidak menghasilkan namanya berpikir krisis. Nah, berpikir krisis ini hanya bisa protes dan mengeluh tanpa memberikan solusi yang logis tadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, harapannya setelah kalian belajar berpikir kritis ini atau critical thinking ini, kalian harus bisa menerapkan elemen berpikir dan standar intelektual. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya sifat intelektual. Nah, ini adalah sifat-sifatnya yang tadi kita sudah bahas. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada tugas, teman-teman silahkan cek di akun pijarnya masing-masing. Tugasnya sudah saya upload di akun pijar. Silahkan dicek dan dikerjakan tugas tersebut sesuai dengan instruksi yang ada di akun pijar masing-masing. Nah, sekali lagi saya tekankan, jangan lupa kalian berikan tanggapan kalian terhadap dua fakta ini yang ada literasi digital ini di kolom komentar dan sebutkan nama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.